Hi again everyone, welcome back again di Market Update. How are you today, teman-teman? Hari ini kita ngelihat market luar biasa ya, gara-gara Donald Trump ngeluarin koin official meme-nya, likuiditas langsung ya keserap teman-teman ya ke Donald Trump. Actually ini menarik banget ya, jadi fenomena yang baru di market crypto bahwa ada satu koin ya dari satu orang presiden dan langsung menarik bagi banyak orang. I think sampai dengan detik ini pun tampaknya masih FOMO ya. Bahkan dari terakhir saya noticing itu sekitar harga $14 atau $13 itu udah naik lagi sampai sekarang $30 lebih. Orang-orang masih FOMO, mungkin for the next 24 hours juga masih bisa kayak gitu karena nungguin Trump inauguration ya, atau pelantikan Donald Trump pada hari Senin nanti. Anyway guys, first of all ya, happy Sunday teman-teman. Semoga kalian tetap seneng walaupun mungkin ya ada yang FOMO, ada yang mungkin enggak ya, ada yang kebagian token Trump, ada yang mungkin tidak. Yang kebagian congratulations, inilah market crypto ya. Ada 1 atau 2 koin, 3 koin bahkan yang ya bahkan banyak koin sebenarnya sih kalau kita udah memasuki momentum yang tepat ya. Ini kembali lagi kayak historical ya market movement pada tahun 2021. Saya ingat banget ketika mungkin teman-teman yang nggak asing dengan Pancake Swap. Kalau dulu kita pakainya Pancake Swap, kalau sekarang enak ya, ada DEX screener udah kelihatan ya kan, ada market cap-nya ini segala macam. Kalau dulu kita cuma Pancake Swap ya, ngelihat dari token A keluar dari sini ya, Twitternya apa, kemudian kita copy address-nya, kita masukin Pancake Swap, and then kita swap ya, kita punya BNB atau BUSD dulu ya, and then ya tahu-tahu merem, bangun pagi udah 10x, 12x, 15x. Dulu cepat banget teman-teman sekalian ya, dan sekarang lebih cepat lagi. Jadi it's amazing guys ya. Nah guys, kita nggak ngomongin Trump ya, kita ngomongin seputar market dan gimana efeknya terhadap market nih ya dengan adanya token Trump ini gitu kan. Before kita lanjut, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih feedback ya positif di previous video update. Amazing banget, saya baca-bacain komennya tapi saya belum klik-klikin ya, kayak likes saya begini gitu kan. Ya so far salah nih ya. Main asal pencet teman-teman ya. Ya so far unhappy ya dengan feedback positif ini. Banyak ternyata yang dapetin benefit ya dari YouTube channel ini. Walaupun demikian saya cukup yakin pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, tapi saya percaya tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Seberusaha-berusahanya kita untuk berbuat baik, tapi pasti ada ya istilahnya orang-orang yang mungkin ya mungkin tidak menemukan kebaikan itu, jadi dia memilih untuk mencari yang lain ya. Gak ada masalah dengan hal itu ya. Saya percaya di dalam dunia ini jodoh-jodohan ya. Kalau misalkan kita memang ada kesempatan berjodoh, bertemu mungkin lewat video YouTube dan teman-teman ternyata suka ya, saya tentu saja juga senang teman-teman. Tapi kalau ternyata tidak suka itu nggak masalah, mungkin belum berjodoh, itu aja ya. Ya, anyway guys, di previous video update mungkin saya ada sempet kelihatan ya kayak beberapa setup yang mungkin saya coba untuk execute, and someone asking about Cerebro-nya KSL ya kok. Yes, definitely. Jadi mungkin biar teman-teman tahu aja kali ya. Jadi kalau di previous video update saya ada mentioning guys ya. Jadi beberapa setup yang saya execute. Gak semuanya perform ya, saya cukup happy some of it bisa perform ya, cukup baik sekali ya. Di sini kita lihat ada Dogecoin ya, I did mention Dogecoin ketika dia posisi membentuk ascending triangle pattern, targetnya sekitar $0.43 and tercapai ya, tuh tepat $0.43 before dia reverse. Jadi kita dapat sekitar 3R dan probably kita mau preparing for the next setup ya, actually kalau bisa gitu kan. And then ada yang nggak perform, kayak misalkan Grass di sini. Kemarin udah happy banget ya, udah ngegas begitu saya entered, udah ngegas kayak sedikit lagi nih kena TP gitu kan. Tapi untung kita moving stop loss ke break even. Cuman ya saya bilang gitu ya, patah hatinya trader nih kayak begini guys ya. Ketika udah hampir kena, dikit lagi, hampir TP ya, 3R teman-teman. Artinya kita kan harus konsisten, harus disiplin juga ya. Supaya risk to reward-nya, maksudnya supaya konsistensinya tuh terjaga. Tapi ternyata gara-gara Donald Trump berbalik arah ya. Nggak rugi, tapi setidaknya nggak untung ya. Nggak untung, tapi setidaknya kita nggak rugi lah. Karena begitu stop loss di break even, kita lock, seandainya harga turun balik ke entry ya udah ya, anggapannya kita kena stop loss tapi
posisinya kayak kita lagi nggak on trade gitu ya. Istilahnya ruginya paling cuma rugi-rugi fee kecil lah, kira-kira begitu. Ya, terus saya bilang ya, benefit using stop loss di break even, bla 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 bla. Hari ini kita dapat entry yang lebih bagus, harga lebih murah, and price sempat rebound, and then ya sekarang lagi pullback dikit. Tapi kalau misalkan mau di hold atau apa, ya pokoknya ada komando kali ya, kalau kita bilang kayak perintahnya gitu ya. Itu kalau saya gitu loh, gimana saya memanage transaksi yang saya lakukan ya. Dan ada yang unlucky ya, so unlucky ya kan. Ketika saya bilang sama teman-teman gitu kan, ketika saya lihat, well this is could be a good setup ya, ternyata still ya, ini udah bener-bener key level kalau saya ngelihatnya gitu kan. Makanya saya tepatin stop loss di sana gitu. Nah teman-teman coba ya saya bilang boleh dihapus saja nggak Zerebro-nya ya. Teman-teman kalau lihat nanti ya Zerebro, seandainya nggak pakai stop loss, apa yang terjadi? Ini kenapa saya sempat selalu sampaikan, selalu ingatkan untuk always use stop loss untuk menghindari resiko terlalu besar gitu ya. Jadi ada yang successfully transaksinya, for example like this one. Nah ini Mudeng execute di sini, Mudeng ada potensi untuk bottoming, optional kalau mau take a trade di situ, nyampe ke area entry, dia rebound ya, target profit tercapai, spike and then drop gara-gara Trump, pas 3R ya, perfect gitu. I mean ya profit teman-teman ya kan. Ada fracture juga sama ya. Jadi istilahnya gini, saya tunjukin ke teman-teman ya. Adapun transaksi yang mungkin doesn't perform very well gitu, kayak Fed di sini saya sempat stop out di break even. Kemudian ada lagi Mantra ya. Mantra sebenarnya ini juga nggak perform ya, nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya Zerebro salah satunya gitu. Cuma yang penting teman-teman begini, when we made mistakes ya di dalam setup tersebut, saya selalu ingatkan untuk risk management yang proper gitu. I mean sekarang begini guys ya, perbandingan aja. Di Mudeng saya dapat 3 kali resiko ya. Di Doge saya profit juga sama 3 kali dari resiko. Jadi target tercapai itu 3 kali dari resiko ya. Total kita dapat 6 reward dari situ. And then yang nggak perform misalkan ya dikurangin 1 resiko, berarti 5 ya, sisa 5 profitnya teman-teman. Dikurangin lagi misalnya di Zerebro ya, nggak kena take profit juga atau malah berbalik jadi lose, dikurangin lagi jadi 4 profit sisanya gitu kan. Dan seterusnya. Itu yang saya lakuin ya, almost every time teman-teman sekalian, almost every time. Why saya lakukan itu? Because ya kita pengen konsistensi gitu, kita pengen menguji konsistensi itu dan memastikan kalau transaksi kita tuh secara statistik at the end itu bisa dalam keadaan profit. Jadi kalau salah, minimize your risk. Kalau profit, maximize your gain. Minimal 3 kali. Kira-kira begitu. Ya, semoga cukup jelas teman-teman sekalian. Makanya saya selalu remind buat teman-teman, apalagi yang pada baru kenalan sama kripto. Kalian merasa kalau kripto itu very volatile? Indeed. Ya, memang marketnya seperti itu. Tuh, kebayang nggak teman-teman? Kalau saya nggak pakai stop loss. Ya, saya nggak cut di sini. Rugi saya berapa banyak? Nah, jauh lebih dalam. Ya kan? Makanya always use stop loss. Rugi nggak apa-apa, yang penting saat terinvalidasi, kamu safe. Ya, saya fair ngomong, saya fair tunjukin ke teman-teman supaya kamu juga bisa belajar. Kalau yang namanya trading, ya nggak profit terus, ya kan, pasti ada resiko. Yang penting pada saat kena resiko, kamu bisa minimalkan atau tidak, itu aja ya. By the way, ini hari ini kalau kita ngelihat progres pergerakan market ya, cuma Solana ya yang hijau banget, and then menyusul Solana ada Sui yang technically masih lumayan hijau, dan di bawahnya Solana ada Jupiter. Jadi kalau kita lihat Jupiter juga having a nice rally ya during Donald Trump release coinnya, dan beberapa yang ada di ekosistemnya Solana, I think ya Bong salah satunya juga masih oke gitu. And JTO ya, sebagai kita bilang JTO itu apanya Solana ya, mungkin di sini kayak istilahnya kayak INS-nya Solana gitu kan. And so far ya dia naik juga. Jadi ekosistem Solana kebagian money flow, sementara yang lain enggak. Jadi kalau kita lihat mungkin di sini yang performance hari ini Solana dominance ya, dan Solana dominance already menuju ke previous high-nya. Ya, ini ada tadi yang di grup Discord ya, ada yang bilang katanya gini, menunggu bubble Donald Trump pecah, pengen tahu kayak gimana. Saya juga begitu ya, saya berpikir juga sama teman-teman sekalian ya. I mean dengan kondisi market kayak begini tuh bener-bener heavily unexpected ya. Ini kalau misalnya kita berbicara market kondisi begini tuh
mungkin ini fenomena yang jarang terjadi. Once terjadi, some of them make a lot of profit, some of them maybe not. Tapi yang penting adalah teman-teman bisa pelajari gitu loh kondisi seperti ini, karena bisa terjadi ke depannya. Nah, tinggal ada beberapa tipe karakter orang ya kan. Ada yang mungkin ya udah, saya udah punya cukup aset, saya tidak terlalu terfokus dalam flipping ya, mungkin lebih kepada menjaga value aset yang kita punya plus ditambahkan ibaratnya dari hasil keuntungan dari investment atau mungkin dari trading gitu. Nah, itu berarti lebih ke sustainability. Jadi secara jangka panjang dia stabil gitu, bukan nunggu momen-momen kayak begini ya kan. Mungkin teman-teman nanti boleh cerita ya pengalaman kalian bertransaksi di meme coin daripada DEX screener misalnya ya. DEX screener kan keluar terus tuh ya koin-koin baru setiap harinya. Jadi kalian bakal transaksi di DEX atau di decentralized exchange ya technically. Jadi kalian swap token, beli meme ini, beli meme itu. Ya misalnya pagi 5 juta dolar nih market cap-nya. Begitu siang jadi misalnya 25 juta dolar. Begitu malam jadi 2 juta dolar ya. Itu capek banget ngikutinnya, dan kalian boleh banget ya berbagi cerita gitu teman-teman. But I think ya kenapa saya nggak involve di situ lagi, because it's too fast ya. Saya udah nggak bisa ngikutin teman-teman dengan activity, kemudian dengan habit, dan dengan ya hal-hal yang biasanya saya lakukan ya di dalam melakukan transaksi. Ya saya udah lagi nggak terlalu into dengan istilahnya transaksi yang sangat-sangat high risk gitu. I mean ya kita bisa spare some cash gitu kan ke sana. Tapi kalau misalkan gak ada info insider teman-teman, how come ya? Gimana caranya kalian bisa tahu ya kan, kayak what is the most potential coin atau hidden gem gitu. Dan teman-teman tahu Anda merem, Anda melek, itu udah beda value-nya, dan bedanya itu bisa sangat-sangat signifikan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa aja kamu belajar ya, atau hunting koin-koin itu. Jadi kamu ikutin teman-teman yang influencer-influencer biasanya aktif di meme juga kan banyak ya. Artinya mereka berbagi cara-cara untuk mereka mendapatkan informasi atau token-token yang sekiranya bakalan jadi potential rally yang sangat-sangat impulsif, yang sangat-sangat signifikan. Jadi ya mereka berbagi info ya, kayak misalkan follow CT-CT luar yang mungkin nge-call meme coins tertentu yang sekarang udah ribuan X gitu ya dari pertama kali mereka nge-call. Nah teman-teman bisa aja ikutin itu, but yeah, that's not my specialty ya. Specialty saya sejauh ini lebih fokus kepada trading. I love sustainability, saya suka stabilitas secara jangka panjang. Skill set ini bisa terus kita pakai selama teman-teman ngerti ya cara bertahan hidupnya di market. Ya, I think gitu teman-teman ya untuk kata-kata pada hari Minggu ini ya. And how about the market ya? Ini sebenarnya menarik guys. Saya pikir begini, logika saya tuh harusnya ya, kalau misalkan kita ngelihat Trump bikin coin, itu mengundang exposure. Mungkin hari ini yang kita rasakan di market, itu terkesannya kok market begini banget ya, ketika justru ada kabar baik. Ya, kita kan bisa bilang itu kabar baik. Ya, artinya ada keterlibatan dari seorang presiden untuk membuat kripto itu menjadi lebih menarik lagi. Ya, tapi masalahnya likuiditas itu keserap ke sana. Kita ngelihat seberapa FOMO ya para pelaku pasar ini, dan at the same time kita dapat diskon untuk altcoins yang saat ini belum kebagian money flow. Nah teman-teman, tinggal pertanyaannya adalah kamu ngelihat ini sebagai apa? Apakah sebagai bentuk fear, apakah sebagai bentuk kekecewaan, ataukah sebagai bentuk opportunity? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari segi opportunity, itu yang namanya Trump coin saat ini itu lagi dalam keadaan make money bagi banyak orang, dan mereka udah tinggal nunggu take profitnya doang. Once they take profit, probably mereka bakal balik ke original old coins yang sebelumnya mereka invest. Ya, let's say saya misalnya ya, sebelumnya gue megang Sui gitu kan. Wih, gila koin baru nih. Donald Trump, wah gila hype banget. Ya udah take profit dulu Sui-nya, and then kita pindahkan beli Trump, ya kan? Begitu Trumpnya make money, ya kan? Let's say udah naik 3 kali, 4 kali. Gue rasa cukup deh. Gue TP, and then balik beli Sui lagi. Karena Sui-nya saat ini lagi dalam keadaan discount. Misalnya kayak begitu. Logika saya berpikirnya begitu, karena exposure kembali ke market crypto. Ya, ingat teman-teman, kita butuh atensi, kita butuh exposure. Kalau teman-teman nantinya ya, Anda boleh membayangkan ya, Anda adalah para whales-nya gitu kan. Anda beli koin-koin ini dalam keadaan murah sekali, Anda pengen jual, tapi nggak ada yang beli.
Nah, gimana caranya buat ngundang orang beli? Donald Trump saat ini dengan meme coinnya itu membuat orang-orang melirik kripto. Orang yang tadinya mungkin nggak tahu kripto pasti kaget begitu ngedengar Donald Trump bikin meme coinnya ngepump ya ratusan persen, bahkan maybe udah 10x ya, tergantung teman-teman belinya di berapa misalkan gitu kan. Dan siapa sih yang nggak FOMO gitu kan, apalagi retail dan mereka belum punya experience. They probably will start to look for how to buy crypto. Itu aja udah minimal kata kuncinya teman-teman sekalian ya. Kita buka Google Trend deh ya untuk memastikan apakah iya ya kondisi tersebut bisa mengundang ya kan. Paling gampang kan kita ngeliat di sini how to buy crypto. Ya, kita jelajahi. Kalau bahasa Indonesia lucu ya, jelajahi teman-teman. Penelusuran Anda tidak memiliki cukup data untuk ditampilkan ya. Kita ganti seluruh dunia. Kemudian kita ganti ke let's say 4 jam terakhir saja. Tuh, teman-teman sekalian ya, minat seiring waktu. Tadi nge-spike di jam berapa tuh? 19 Januari pagi ya. Ya sempat nge-spike lah ya beberapa waktu terakhir. Kita ganti jadi 7 hari terakhir tuh. Teman-teman nge-spike. Kenapa saya pakai kata kuncinya how to buy crypto? Why, teman-teman? Because saya mau tahu orang-orang ini pada FOMO nggak, gitu. Ya, kalau kita lihat, ya ini yang terjadi ya. Ada Nigeria, Australia, Lebanon, Kanada, Singapura menampilkan 1 dari 54 kawasan atau 54 area tuh ya. Dan kalau kalian lihat nih query terkait atau yang berhubungan gitu kan, how to buy Trump meme coin, buy Trump coin ya, how to buy Trump coin. Ini udah tinggal tunggu momen ini orang-orang yang pada baru tahu jadi exit liquidity-nya. Nah, by the time jadi exit liquidity-nya, maybe mereka stuck karena ngebeli koin yang technically di pump luar biasa signifikan, dan saya bisa bilang ini fenomena yang jarang sekali. Tapi good news-nya adalah mengundang exposure, ya kan? Kalau mereka nggak beli Donald Trump coin, kira-kira mereka akan beli apa, teman-teman? Tebakan saya adalah alternatif coin selain Trump. Jadi cari tahu apa nih yang kira-kira menarik ya. Oh, ternyata kripto ada ini, ada itu. Oh, pilihannya ada banyak ya, bla 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 bla. And then mereka lihat, oke, ini masih murah, ini segala macam. Mungkin mereka beli, mungkin mereka nggak beli, mungkin mereka akan beli kalau misalnya ngelihat udah tiang hijau panjang ya. Itu kan udah tahu ya teman-teman bakal jadi bakal jadi habitnya kripto entah sampai kapan. Ya kan? Every time ngelihat koin baru pumping hijau tinggi sekali, mereka tertarik. Nah, Anda sebagai whales-nya, kira-kira berpikirnya apa? Ya kan? Ini adalah kesempatan gitu loh. Kalau gue mau nge-pump koin gue, ini adalah kesempatan. Kita coba goyangkan teman-teman marketnya, bawa exposure ini jadi exit liquidity gue. Sekiranya begitu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, bomnya kapan? Itu ya sebetulnya saya khawatirkan. Apakah hari Senin bubble meletus ya kan untuk Trump coin, or hari Senin justru meledak lebih tajam lagi dan Bitcoin mungkin nembus all time high-nya, right? Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan ke saya beberapa kali pada saat live, pada saat Discord ya, pada saat probably di YouTube comment juga pada nanya hal yang sama teman-teman. Saya nggak bisa bantu jawab karena nggak ada yang tahu. Ya, hanya 2 pertimbangannya teman-teman. Yang pertama, kalau sentimennya positif, artinya hari H Trump dilantik, bisa aja ya para pelaku pasar ngelihat ini sebagai sebuah bentuk awal dari pertumbuhan kripto yang jauh lebih pesat lagi. Tapi sejauh mata memandang, sejauh yang saya tahu, kalau para whales ini itu positioningnya udah jadi jauh-jauh hari, which means sebenarnya mereka pembeli ETF untuk Bitcoin itu juga probably udah memperkirakan ya, atau memperkirakan adanya potensi extra rally pada Bitcoin mencapai level tertinggi yang baru. Ya, teman-teman bebas mau guessing ya, kayak topnya di mana, topnya di mana. Ya, bisa bikin kayak beberapa skenario. Ini best case skenario, worst case skenario, super duper best case skenario. At the end, teman-teman, kalau saya pribadi, I always follow
the structure. Ya, saya selalu remind ke teman-teman, structure is king, ya, market structure is king, trend still bullish, maka kamu follow dengan trennya tersebut. Dan sejauh ini kita bisa ngelihat Bitcoin juga masih following trend gitu. Jadi saya pun pribadi ada beberapa transaksi yang mungkin ya tidak perform, tapi saya cukup happy karena yang perform juga bisa mengcover mungkin stop loss dari sebagian transaksi tersebut yang tidak perform. Tapi teman-teman, yang perlu diperhatikan ya, saya dapat benefit. Benefitnya apa, Vin? Benefit saya actually adalah cheap price atau harga murah untuk saya beli dari range yang lebih baik. Ya, itu adalah privilege-nya, teman-teman. Ketika Anda meminimize resiko, ketika Anda tahu kapan harus keluar, dan ketika Anda mungkin ya punya perkiraan untuk masuk kembali di range yang lebih murah dengan risk to reward yang lebih baik, itu bakal jadi benefit-nya atau privilege-nya buat teman-teman yang mungkin ngerti technical analysis gitu. Ya, so for now guys, what's going on ya? Dengan kondisi market kayak gini, kira-kira kita harus ngapain? Ya itu tadi ya, saya sudah bagikan pertimbangan-pertimbangan saya kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sebenarnya impact positif daripada market kripto saat ini gara-gara Donald Trump. I think that's a good news. Mungkin kita bisa lihat ini sebagai sisi yang cukup positif. Hanya saja bagaimana adopsi para pelaku pasar, saya pikir akan bergantung juga daripada bagaimana para whales ini coba untuk membuat harga daripada aset kripto ini terlihat lebih menariknya. And one thing yang saya juga pengen noticing adalah bagaimana sebuah kondisi discount itu bisa menjadi alternatif teman-teman masuk ke dalam market. Ya kalau kalian cek di sini kan memang kita ngelihat seperti ada fake out ya. Actually it's not a fake out ya. I think it's a rejection from the trend line, dan mungkin saja kita masih bisa di bawah one move to the downside. Apakah dia sampai 290 billion lagi atau mungkin dia holding di atas SNR ini ya, saya juga nggak tahu teman-teman sekalian. But kalau dari total 3 so far I think it's a good ya, it's a good close ya. Kalau misalkan hari ini kita cuma sekedar retest dong terhadap SNR-nya. Dan kalaupun kita bergerak ke range lebih rendah, ya saya mungkin akan mengantisipasi range area ini sebagai potential higher low-nya untuk next move ke harga yang lebih tinggi. Jadi Anda bisa setting mungkin ya preparation in case nanti hari H ya sell the news event ternyata ngebawa market volatile, spike down dulu before dia rebound lagi, juga kan sangat mungkin untuk terjadi. Ya, saya sih mungkin sekedar menyarankan untuk teman-teman tidak terlalu over betting atau over gambling dengan kondisi yang tidak pasti. Tapi kalau kalian memang punya projection secara jangka panjang, ya saya pun berpikir seperti itu kok. Ya, saya ngelihatnya adalah Donald Trump naik adalah awal dari regulasi kripto yang mungkin lebih friendly untuk para konsumen atau customernya. Karena sejauh ini market kripto itu udah bertahan dalam tekanan regulator yang gak jelas, yaitu SEC. Dan sekarang SEC new head-nya akan dipilih yang friendly kripto, teman-teman, atau crypto friendly. Presidennya crypto friendly, ada anggota atau divisi baru yaitu untuk kripto juga. Dan ditambah lagi ada potensi ya Bitcoin Strategic Reserve akan disiapkan ya untuk United States of America, dan itu bakal ngundang lebih banyak exposure lagi. So there's a lot of good news, but hopefully Donald Trump mulus dalam proses regulasinya dan bisa membangkitkan gairah market crypto lebih signifikan lagi. So that's all for today teman-teman sekalian. Thank you very much guys untuk yang udah nonton video ini. Ya saya nggak banyak-banyak ngebahas tentang price action ya, garis-garisnya, tapi saya cuma kasih opini. Dan misalkan teman-teman dapetin opini ini tapi kalian ngerasa kok kayak nggak ada conclusion ya, itu karena memang sebenarnya saya pengen teman-teman juga berpikir dari apa yang saya tadi sampaikan, apakah itu bisa menjadi sebuah katalis pendorong untuk market tetap dalam keadaan bullish for the next 2 or 3 months. Okay? So thank you very much guys. God bless everyone. Happy Sunday and see you guys again in the next live streaming. Cheers. Bye bye guys.